Di media sosial belakangan ini, suara publik makin keras. Komentar netizen penuh rasa muak, jengkel, bahkan marah melihat rombongan pejabat yang datang ke lokasi bencana dengan wajah paling suci, seolah-olah mereka bukan bagian dari masalah yang sedang terjadi. Ironisnya, akar dari bencana ini justru lahir dari kebijakan yang selama ini datang dari tangan mereka sendiri. Mereka muncul ke kamera, memeluk warga, tersenyum hangat, memamerkan kepedulian. Tapi publik tidak lupa, ketika pemilu, mereka datang manis minta suara. Setelah menang, mereka kembali melakukan hal semaunya sendiri. Begitu bencana terjadi, datanglah parade pencitraan. Namun ketika masyarakat menuntut penanganan nyata terhadap bencana yang berdampak pada lebih 1 juta penduduk, yang turun lapangan hanya tim kecil dengan sumber daya minim. Lebih lucu lagi, akun humas pejabat dan lembaga negara berlomba mengunggah foto yang menggambarkan betapa humanis dan pedulinya mereka. Lengkap dengan caption yang seolah ingin mengatakan, "Lihatlah, kami ini malaikat penolong rakyat." Tapi kamera hanya menampilkan panggung depan, bukan panggung belakang. Sebab menurut berbagai laporan lembaga lingkungan, kerusakan hutan, pembalakan, dan alih fungsi lahan menjadi tambang atau perkebunan adalah bagian dari kebijakan yang selama ini disetujui oleh pejabat-pejabat yang kini tampil sebagai pahlawan kesiangan itu. Situasi lagi sedih, ada aja kelakuan orang bikin ketawa. Siapa? Agak lain. Bukan, itu mah lucu banget. Yang ini lainnya doang. Bang, masa ada orang ke lokasi bencana pakai rompi anti peluru? Iya. Yang makan kayak ada sniper ya. Iya. Terus nunjuk-nunjuk dikira tahiyat akhir. Iya. Punten mas, mau angkat beras. Atasan kalau suruh ngangkat beras, itu diangkat beras apa engagement? Itu yang dibilang mas-mas itu bapaknya. Nah, anaknya lebih jago lagi. Kenapa tuh? Dia ngepel-ngepel di posko. Nah, kalau gue kan ngepel nunggu sepi ya. Iya. Nah, dia ngepel nunggu ada kamera. Iya. Ngapain capek-capek ngepel di bawah? Yang kotor kan yang di atas. Tapi penjelasan Pak Menteri melebar ke mana-mana. Kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Tapi penjelasan Pak Menteri melebar ke mana-mana. Seharusnya ini Pak Menteri fokus. Kasihan korban jiwa di sana. Kalau saya lihat Pak Menteri nggak punya hati nurani. Kenapa saya gitu? Saya ikuti perjalanan Pak Menteri waktu ke NTT. Saya minta Pak Menteri aja ke Mutis. Padahal itu bakal akan terjadi seperti Sumatera. Pak Menteri pilih persiar ke Rote. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Pak Menteri lihatlah bencana Sumatera. Seharusnya izin semua di stop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya ibu ketua pohon yang diameter 2 meter, diameter 2 meter bisa tumbuh kembali. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Marjoan dan tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4 main saya keras karena saya paling hatinya kasih. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Pembalakan yang merusak jalan umum, izin yang diterbitkan untuk industri ekstraktif, hingga praktik penghalusan jalur yang dibungkus rapi oleh berbagai istilah administratif, publik sudah terlalu sering mendengarnya. Bahkan netizen sampai menyindir tajam aparat keamanan yang menurut mereka ikut terlibat secara tidak langsung karena mengawal mobil-mobil industri besar yang keluar masuk kawasan hutan. Ketika masyarakat menolak hutan mereka dirusak, mereka justru berhadapan dengan kebijakan keras. Para pejuang lingkungan, menurut banyak catatan LSM, tidak jarang harus berurusan dengan ancaman hukum. Di balik kamera, banyak pihak yang justru terlihat lebih membela kepentingan perusahaan besar. Namun di depan kamera, tiba-tiba berubah menjadi pejabat berhati malaikat.
Yang paling memancing reaksi publik adalah ketika seorang pejabat tampak memikul karung beras di depan kamera, seolah sedang melakukan aksi heroik. Banyak yang mempertanyakan, bukankah ia termasuk figur yang selama masa jabatannya dulu paling banyak mengeluarkan izin pelepasan hutan? Laporan beberapa organisasi lingkungan menyebutkan bahwa masa jabatan tertentu di sekitar tahun 2000-an menjadi periode dengan deforestasi tertinggi dan dampaknya kini kita rasakan sebagai banjir bandang besar yang baru melanda Sumatera. Data yang dikumpulkan berbagai lembaga menunjukkan total deforestasi Indonesia dalam 20 tahun terakhir mencapai puluhan juta hektar. Rehabilitasi ada, tetapi tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi. Banyak ahli menyebut 2004-2014 sebagai dekade paling brutal terhadap hutan Indonesia dengan laju deforestasi tahunan yang bahkan sempat masuk rekor dunia. Bapak tidak paparkan data tambang ilegal yang menghancurkan hutan sedemikian parahnya. Ayo dong, buka. Baru kali ini rapat yang saya harus mencatat sedemikian panjang, Pak Menteri. Jadi mohon izin Bu Ketua kalau kali ini saya bicara agak panjang. Data yang Bapak sampaikan, deforestasi hutan yang turun. Saya curiga, kebun kayu monokultur Bapak hitung sebagai ganti hutan primer, hutan alam primer di hulu sungai, sehingga deforestasinya turun. Itu juga tercermin dari data yang dipaparkan bahwa kerusakan di daerah aliran sungai sedemikian dahsyatnya. Maka tidak heran kalau banjir bandang ini luar biasa. Kalau ada data, ada foto mungkin, dan pasti saya rasa bapak-bapak juga sudah ketahui. Ada gelondongan kayu di Sanyang Baka, Kabupaten Solok. Itu kita pastikan dari Taman Nasional Kerinci Sebelat, Pak. Kayunya. Coba Pak bayangkan, gimana nggak terjadi seperti ini? Kalau memang pembiaran itu sudah terjadi sedemikian lama, Pak. Bapak tadi nunjukin ada 3 kasus. Ada 3 foto yang saya lihat, yang sudah terungkap. Apa? Ayo upaya pemulihannya. Saya pastikan sampai sekarang juga belum. Ini kan yang disampaikan ini baru cuman soal pembabatan hutan, pembalakan liar, secuil Pak. Bapak tidak paparkan, data tambang ilegal yang menghancurkan hutan sedemikian parahnya. Ayo dong, buka. Itu kan di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal. Nggak bakal punya izin kok. Dan itu kawasan hutan. Kemana aja kita selama ini, Pak? Menurut laporan dari berbagai LSM daerah, di wilayah Sumatera Utara sendiri, diduga ada sejumlah perusahaan besar yang beroperasi di sekitar ekosistem Batang Toru, habitat orang utan Tapanuli, dan berbagai satwa dilindungi. Operasi berbagai industri ini, menurut pemantauan aktivis lingkungan, turut memberi tekanan ekologis pada wilayah yang kini dilanda bencana banjir bandang besar yang merusak rumah, lahan pertanian, bahkan infrastruktur vital di puluhan desa. Bencana yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kali ini disebut banyak pihak sebagai salah satu yang paling masif setelah tsunami Aceh 2004. Namun bantuan internasional kali ini terasa jauh lebih dingin. Banyak pengamat menduga negara-negara lain tahu bahwa bencana ini bukan sepenuhnya musibah alam, melainkan buah dari kebijakan manusia dan kerakusan segelintir elit yang mengabaikan peringatan ilmiah selama bertahun-tahun. Jika benar dugaan itu, inilah saatnya bercermin. Kalau dunia enggan menolong karena tahu kerusakan ini ulah kita sendiri, maka tidak ada pilihan lain selain menghentikan semuanya. Hentikan pembalakan, hentikan perluasan sawit tanpa kontrol, hentikan tambang yang menggerogoti hutan lindung. Bencana ini bukan kutukan, ini hanya balasan dari alam yang selama bertahun-tahun dipaksa diam. Ada, kita mencatat ya. Jadi bencana yang terjadi di Sumatera ini kan nggak bisa nggak bisa kemudian dilihat hanya
oke, titik ini saja yang kemudian harus dilihat ada aktivitas eksploitasinya. Tetapi ini harus dilihat sebagai satu bentang ekologis ya, yang kemudian ketika dia rusak maka itu akan berdampak pada semua wilayah gitu. Nah, kami tadi menemukan ada 639 izin itu. Kalau saya sebutkan namanya satu-satu akan sangat panjang gitu ya. Mungkin beberapa di antaranya yang besar-besar mungkin. Ya, kalau di Sumatera Utara jelas ya, ketika banjir terjadi itu teman-teman Walhi Sumatera Utara menyebutkan beberapa korporasi-korporasi besar gitu ya. Ada PT Agincorp yang beroperasi di sana, terus kemudian ada NSHE gitu ya, dan beberapa perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di sana gitu. Meskipun kemudian belakangan waktu mereka berkelit bahwa mereka tidak berkontribusi karena misalnya operasinya di das yang lain dan lain sebagainya. Ada TPL juga ya yang beroperasi dengan memakai skema perkebunan rakyat gitu. Nah, tetapi Toba Pak Lestari. Iya, Toba Pak Lestari. Tetapi lagi-lagi Bang, saya mau bilang Bang, mungkin ada perusahaan yang menyebabkan secara langsung, tetapi ada juga perusahaan yang tidak menyebabkan secara langsung. Maka bencana ini harus dilihat secara holistik gitu. Menyeluruh gitu. Oke. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang beroperasi atau beraktivitas di kawasan hulu ya. Iya. Karena salah satu yang disorot adalah di kawasan Batang Toru, Sumatera Utara. Betul. Apa temuan Walhi di sana, Kak Uli? Iya, di sana itu ada 18 perusahaan ya di landscape Batang Toru saja gitu yang beroperasi. Sekarang tadi yang saya bilang ada tambang emas, ada HTI, perkebunan, ada perkebunan hutan tanaman industri, ada PLTA gitu ya, terus kemudian ada sawit juga dan lain sebagainya gitu. Nah, aktivitas akumulasi dari aktivitas inilah yang sebenarnya menyebabkan kerentanan itu tadi. Maka sebenarnya rekomendasi yang kami kasih Bang ke kementerian terkait gitu ya, itu harus melakukan evaluasi gitu. Karena kalau dibiarkan kondisi ini, maka kedepannya akan semakin sering terjadi bencana yang serupa. Kalau tidak ada penanganan yang serius oleh pengurus negara melalui menteri-menteri terkait gitu. Oke, kalau memang terjadi kejahatan lingkungan, Kak Uli, apa yang harus dilakukan terhadap mereka-mereka ini, para pelaku kejahatan lingkungan ini? Tindaklah dengan tegas gitu ya. Gini loh, negara itu nggak boleh tunduk pada kepentingan korporasi, nggak boleh takut pada korporasi. Jadi kalau itu ada di atas kertas. Iya, harusnya itu diimplementasikan gitu Bang. Maksudnya di era Pak Jokowi 2016 hingga 2024 terjadi deforestasi yang sebagian aktivis saya baca di media menyebutnya deforestasi yang brutal. Iya, gitu ya. Apa bisa terjadi Kak Uli? Karena penerbitan izin yang masif dan pengawasan yang tidak dilakukan saat rezim Jokowi bekerja gitu ya. Ya meskipun misalnya kita nggak bisa menafikan bahwa deforestasi yang terjadi itu mungkin berasal dari izin-izin yang diterbitkan oleh rezim sebelumnya. Tetapi konteks lingkungan hidup dan konteks deforestasi kita nggak bisa lihat hanya pada satu rezim kepemimpinan. Dia juga harus dilihat trajektorinya. Artinya yang harus diperhatikan itu adalah institusinya. Siapapun pejabatnya, institusinya harus bertanggung jawab atas kerja-kerja yang memastikan lingkungan itu harus terjaga, yang memastikan para korporasi itu bekerja sesuai dengan mandat undang-undang dan memastikan penegakan hukum itu bisa berjalan. Artinya kalau di zamannya Pak Jokowi memimpin, tingkat deforestasinya tinggi, maka nggak bekerja, artinya nggak bekerja melakukan pengawasan dan perlindungan hutan. Nah sekarang juga kita melihat bencana yang terjadi di 3 wilayah ini ya, itu menjadi pertanyaan besar dalam 1 tahun kepemimpinan ini apa yang dikerjakan Di era Pak Prabowo. di era Pak Prabowo gitu ya. Raja Juli. Iya, Menteri Kehutanan bilang ini adalah momentum baik untuk memperbaiki tata kelola. Masa harus sampai 800-an orang meninggal di hutan, orang harus mengungsi, baru disebut momentum baik. 1 tahun kemarin ngapain aja bos? Ya kan? Nah itu tuh yang harus dituntut sebenarnya kepada menteri-menteri yang punya
memberikan izin, kemudian punya kewenangan untuk mengevaluasi dan melakukan Termasuk Zulkifli Hasan. termasuk karena dia adalah sekarang posisinya Menko kan, Menko Pangan, di mana di bawah Kementerian Koordinator itu kan ada menteri-menteri lain, termasuk Menteri Kehutanan kan di bawah dia ya, ATR BPN di bawah Kemenko Caimin. yang lain ya. Tetapi kan dia punya tanggung jawab untuk mengkoordinir nih menteri-menteri di bawahnya agar memang bisa memastikan lingkungan hidup itu menjadi basis atau dasar, dan keselamatan rakyat itu juga menjadi dasar dalam pengaturan sumber daya alam. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level. Kita bantu.